Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semangat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Soekardi MPD selaku dosen pengampu keterampilan berbicara, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Menurut pepatah kata, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Agnia Supriyani, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di semester 3 ini. Sholawat dan salam yang sangat tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa banyak tingkat, tanpa banyak berbicara, izinkan saya untuk menyampaikan satu pidato yang berjudul Bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur. Apa itu bersyukur? Menurut bahasa, bersyukur merupakan arti berterima kasih dan berbahagia. Lalu, bagaimana bersyukur jika diartikan menurut agama? Bersyukur menurut agama merupakan menikmati, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu sangat mudah, bukan? Ya, mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Mengapa? Semua yang kita miliki, baik sandang, pangan, ataupun papan, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu akan diambil lagi olehnya. Jika kita diberi kesempatan menikmati karunia-Nya yang sudah ditentukan, tentu kita harus mampu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sungguh, karena segalanya merupakan titipan dari Sang Pencipta. Hadirin yang saya hormati, membahas soal syukur. Syukur tadi merupakan menikmati. Lalu bagaimana dengan kebalikannya? Kebalikan dari syukur merupakan kufur. Kufur merupakan keadaan di mana kita mengingkari ataupun murka atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, nikmat yang telah diberikan apabila kita mengingkari akan menjadi durhaka bagi kita. Misalnya, kita ini serakah, gak pernah merasa puas atau cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana yang telah dicapai menghalalkan segala cara yang ditempuh dengan menomorsatukan nafsu. Serakah. Apa sih serakah? Serakah itu satu penyakit hati, di mana seseorang itu harus mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Kurang bersyukur, kurangnya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Pada akhirnya, sifat serakah ini akan menjadi penyakit pikiran dan hati, dan akan menjauhkan diri kita dari semua ketenangan. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Sudah terhitung betapa banyaknya nikmat yang diberikan setiap makhluknya tanpa terkecuali, dengan porsi yang adil. Manusia masing-masing sudah diberikan nafsunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dapat segini, masih mau segitu, masih mau yang lain. Apalagi di kalangan remaja. Seringkali kita buka sosmed, kita melihat postingan orang. Duh, kurang cantik nih. Duh, insecure nih. Duh, bisa gak ya kayak dia? Tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Setiap manusia itu
sudah diberikan takarannya masing-masing, sudah diberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apabila kita terus melakukan seperti itu, tidak akan ada ujungnya, kecuali apa? Kecuali kematian. Tidak sedikit orang meletakkan kebahagiaannya sesuai yang dikatakan oleh orang lain. Kita hidup di dunia ini terkadang mengikuti standar orang-orang di sekitar. Orang lain begini, kita harus gini. Namun, apabila kita terus-terusan seperti ini, bagaimana kita akan bersyukur nikmat dari Allah? Dimana sifat iri dengki yang ada di kita ini akan menyebabkan penyakit hati, bahkan bisa jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebagai umat yang ingin selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu menikmati semua karunia yang diberikan olehnya agar terjamin kebahagiaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Siti kesuka asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.